memberikan kita kesehatan sehingga kita pada pagi hari ini dapat melakukan presentasi. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 yang beranggotakan 6 orang. Saya sendiri selaku moderator Suci Ramadhani dan rekan kelompok saya Pia Ramadhani, Saya Sapitri, saya Wali Ramadhani, saya Cahaya Ramadhani, saya Ilmu Wakil. Di sini kami akan memaparkan hasil wawancara kami mengenai CP dan ATP di SD 55 DTN-DT. Untuk mempersingkat waktu, saya persilakan kepada pemateri pertama. Baik, materi pertama yaitu alur perencanaan pembelajaran sumber acuan langkah, yaitu perumusan dokumen pelaksanaan capaian pembelajaran dari Kemendikbud diolah menjadi tujuan pembelajaran atau alur TP dirancang dalam rencana pelaksanaan pembelajaran. Yang bagian kedua, langkah implementasi di kelas yang sesuai SPP, yaitu penjelasan materi oleh guru, penampilan contoh melalui media pembelajaran, pemberian tugas di akhir proses, yaitu individu atau kelompok, atau lisan atau tulisan. Tujuannya yaitu langkah-langkah ini disusun untuk menggambarkan tahapan-tahapan dalam mencapai tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan. Materi selanjutnya saya persilakan. Baik, materi selanjutnya itu poin wawancara atau penyusun TP dari CP. Pertama, penyusun kontekstualisasi dalam penyusunan ATP. Guru penyusun tujuan pembelajaran yang bersumber dari CP dengan memperhatikan 3 kondisi utama, yaitu kondisi yang dipertimbangkan, keterangan kondisi guru, kesiapan dan kompetensi guru, kondisi sekolah, fasilitas, sumber daya dan lingkungan sekolah. Yang ketiga, kondisi siswa, kelebihan, kelemahan dan karakteristik peserta didik. Yang kedua, fleksibilitas kurikulum merdeka. Guru menegaskan bahwa kurikulum merdeka memberikan kebebasan kepada sekolah dalam meramu dan menyusun TP yang akan diajarkan di kelas. Saya memberikan kepada moderator. Materi selanjutnya saya persilakan. Baik, selanjutnya adalah guru mengimplementasikan ketiga jenis asesmen sesuai kerangka kurikulum merdeka. Yang pertama, asesmen diagnostik dilaksanakan di awal jenjang yang baru, misal transisi fase B ke fase C sebelum memulai satu semester. Tujuannya untuk mengetahui kelemahan dan kelebihan siswa yang akan dihadapi ke depannya. Yang kedua adalah asesmen formatif atau asesmen for and as learning dilaksanakan di akhir proses pembelajaran tersesi atau materi. Bentuknya pemberian tugas individu atau kelompok, lisan atau tulisan. Tujuannya untuk mencari tahu sejauh mana ketercapaian tujuan pembelajaran yang telah dilaksanakan dalam proses tersebut. Yang ketiga adalah asesmen sumatif atau asesmen of learning dilaksanakan di akhir periode, misal sumatif akhir semester. Tujuannya untuk mengetahui penguasaan materi secara keseluruhan yang telah diajarkan selama satu semester. Saya kembalikan kepada Mbak. Materi selanjutnya saya persilakan. Baik, materi selanjutnya yaitu kesimpulan awal dan refleksi. Yang pertama, kesesuaian dengan kurikulum merdeka berdasarkan wawancara implementasi CP dan TP di sekolah ini menunjukkan tingkat kesesuaian yang tingkat tinggi dengan kurikulum merdeka. Prinsip kontekstualisasinya terlihat jelas pada pertimbangan kondisi guru, sekolah, dan siswa saat merumuskan ATP. Prinsip otonomi guru memanfaatkan kebebasan yang diberikan oleh kurikulum merdeka dalam penyusunan TP, pendekatan asesmen komprehensif, penggunaan asesmen diagnostik, formatif, dan sumatif sesuai dengan filosofi kurikulum merdeka yang menekankan asesmen sebagai bagian integral dari pembelajaran. Baik, saya kembalikan kepada moderator. Materi selanjutnya saya persilakan. Selanjutnya yaitu pesan dan harapan guru. Harapan guru. Mahasiswa didorong untuk mengembangkan potensi menjadi guru yang membawa perubahan kepada peserta didik. Tantangannya yaitu dunia pendidikan saat ini kompleks karena berhadapan dengan siswa yang sudah mengenal dunia digital, di mana siswa terkadang lebih dulu tahu materi yang disampaikan. Sekian, saya kembalikan kepada Mbak. Itulah tadi hasil
dari observasi kami, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.